Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Alivia Yuli Ariski dari Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Prodi Sosiologi Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai tokoh sosiologi, yaitu Jean Baudrillard. Kira-kira siapa sih tokoh itu? Nah, Jean Baudrillard adalah seorang pakar teori kebudayaan, filsuf kontemporer, dan komentator politik sekaligus sosiolog asal Prancis. Karya Baudrillard sendiri seringkali dikaitkan dengan pasca modernisme dan akulturalisme, dan merupakan seorang teorisi sosial pasca struktural terpenting. Dalam lingkup dekade 1980-an, Baudrillard sendiri dikenal sebagai MC Luhhan baru atau teoritis yang dikemukakan tentang media dan masyarakat dalam era yang disebut juga pasca modern. Teorinya mengenai masyarakat postmodern ini berdasarkan asumsi utama bahwa media, simulasi, dan apa yang disebut Sybris telah mengkonstitusi bidang pengalaman baru dan tahapan sejarah atau tipe-tipe masyarakat yang baru, dan mempunyai banyak sumbangsih terhadap sebuah pemikiran sosial postmodern, di mana suatu bagian objek konsumsi merupakan tahapan atau tatanan produksi, sehingga di dalam tatanan produksinya masyarakat hidup mempunyai simulasi yang dicairkan dengan ketidakberagaman, dan manusia akan kehilangan identitasnya dan jati dirinya yang banyak terjadi pada masa kontemporer. Ada juga hiperrealitas yang merupakan sebuah bentuk keadaan di mana kita sebagai manusia tidak bisa membedakan antara sebuah kenyataan dan sebuah fantasi. Munculnya sebuah konsep mengenai hiperrealitas sendiri diawali dengan sebuah konsep lain, yaitu simulasi yang dikemukakan oleh Baudrillard. Nah, Jean Baudrillard ini atas dasar pemikirannya memusatkan suatu perhatian di mana kepada suatu kultur akan terjadi sebuah perubahan, dan perubahan yang terjadi adalah seperti revolusi yang besar. Bahkan yang terjadi ini ketika menjadikan keadaan semakin pasif dengan pemberontakan, di mana seperti pemikiran hasil pemikiran Marxis. Hal ini masih sangat jelas kita lihat sebagai suatu dampak atau guncangan mengenai sebuah makna informasi serta besaran makna dalam suatu realitas. Dalam bukunya, Baudrillard bahwa di bawah kerajaan atau era kapitalisme lanjut, mode of production kini telah digantikan oleh mode of compression. Nah, pemikiran teori atau tokoh Jean Baudrillard ini tentang konsumerisme itu mempunyai arti bahwa inilah yang menjadi seluruh aspek kehidupan sebagai objek konsumsi yang merupakan komoditi. Nah, sehingga di dalam masyarakat konsumsi menemukan sebuah makna atau eksistensi pada nilai-nilai yang ada dalam hal tersebut. Menurut Jean Baudrillard sendiri, fungsi dari objek-objek konsumsi bukanlah pada kegunaan atau manfaatnya, melainkan lebih daripada fungsi, bagian atau tanda-tanda yang ada nilainya serta simbol yang disebarluaskan melalui iklan-iklan atau gaya hidup di berbagai media. Nah, tentunya pada hal tersebut muncul konsumsi yang memicu masyarakat untuk bergaya dan untuk mendapatkan kehormatan atau status dan identitas karena pengaruh dari konsumerisme tersebut. Di dalam dunia hiperrealitas, bahwa realitas objek atau hasil dari produksi dengan objek-objek hiperrealitas yang lain, hasil produksi itu memperlihatkan realitas hiper yang seperti media online saat ini, yaitu Instagram. Yang kedua adalah Facebook, dan ketiga adalah TikTok. Selanjutnya ada televisi, shopping mall, terlihat seolah-olah tampak lebih real daripada kenyataannya. Tentunya dalam kondisi seperti saat ini, realitas, kebenaran itu sendiri, fakta, dan objeknya akan kehilangan eksistensi pada kehidupan masyarakat. Nah, dalam kondisi seperti ini, realitas atau kebenaran fakta dan objektivitas akan menghilangkan keeksistensinya dengan sebuah realitas yang ada. Contoh teori konsumerisme dari Jean Baudrillard dan asumsi dari teori konsumsi Jean Baudrillard yang mengatakan dalam bukunya yang berjudul Consumerism Society Meet the Structures bahwa masyarakat konsumerisme pada masa sekarang tidak didasarkan kepada kelas tetapi pada kemampuan konsumsi.
Nah, dalam hal ini siapapun bisa menjadi bagian kelompok pola konsumsi tersebut. Nah, ketika mereka sanggup, teori Jane Badrilan ini memperdebatkan makna dan realitas yang terlihat. Nah, realitas dan kontemporer dengan kemudian merefleksikan ke masa-masa yang memberi suatu peringatan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, seperti yang dapat kita ketahui, pemikiran dari teori konsumerisme atau Jane Badrilan ini bahwa masyarakat itu tidak lagi memusatkan pada konsumsi pada nilai-nilai tukar dan nilai gunanya, teman-teman. Nah, tetapi memuaskan pada pusatan nilai tanda yang bersifat abstrak karena disebabkan dengan berbagai bagian yang ditawarkan, misalnya iklan di media televisi, dan mendorong konsumen untuk selalu menafikan produk atau keunggulannya bagi produk yang akan ditawarkan sebagai simbol praktis dalam gaya hidup yang mewah pada masyarakat saat ini. Nah, dari hal itu pasti sangat akan menimbulkan rasa bangga terhadap pemakainya. Tentunya hal ini akan menyebabkan masyarakat itu tentunya masyarakat perkotaan menjadi suatu model global dengan berperilaku berseragam. Hal yang menyebabkan pengaruh media yang menyebabkan tanda-tanda di dalam setiap kehidupan serta berakibat terhadap pergeseran pada nilai perilaku konsumsi masyarakat pada saat ini. Baik teman-teman, itu tadi hasil pengertian dan penjelasan mengenai tokoh Jane Badrilan. Dan sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Alifia Yuli Ariski, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.